Jadi saya akan menjelaskan tentang alat pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional dibagi menjadi 6. Yang pertama ada letter of credit, kedua ada pembayaran di muka atau cash payment, yang ketiga ada perhitungan atau pembayaran kemudian, yang keempat adalah commercial bills of exchange, yang kelima adalah penagihan, dan yang keenam adalah konsinyasi. Selamat mendengarkan. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan letter of credit. Letter of credit adalah surat yang dikeluarkan oleh bank negara di pihak negara yang mengimpor barang atau importing, yang berisi persetujuan dan jaminan pembayaran atas nama importing. Maka, LRC dapat disebut alat pengganti kredit bank yang dapat menjamin pembayaran kepada eksportir. Pihak-pihak yang terkait dalam LRC itu ada importir, bank yang menyetujui dan mengeluarkan LRC, eksportir, dan bank di negara eksportir yang menjamin pembayaran atas permintaan issuer. Saat ini, lebih dari 50% pembayaran internasional menggunakan LRC. Hal ini karena cara pembayaran LRC ini mempunyai beberapa kemudahan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, adanya kepastian pembayaran bagi eksportir. Yang kedua, adanya jaminan penerimaan barang bagi importir. Yang ketiga, terdapat fasilitas kredit bagi eksportir atau importir melalui bank. Yang keempat, adanya fasilitas hedging atau kepastian tidak adanya perubahan harga barang selama proses transaksi. Adapun proses pembayaran menggunakan LRC adalah sebagai berikut. Yang pertama, pembeli atau buyer memesan barang atau jasa kepada penjual, seller, disepakati pula kontrak jual beli dan persyaratan pembayaran. Yang kedua, pembelian sebagai importir mengajukan LRC kepada bank di negaranya. Yang ketiga, bank penerbit atau issuing bank akan mengirim LRC kepada penjual atau eksportir melalui bank penerus atau bank koresponden. Jika bank penerbit tidak mempunyai kerjasama dengan bank penerus, maka pembeli akan mencari bank koresponder sebagai perantara. Yang keempat, eksportir mengirimkan barang atau jasa yang dipesan dan mendapatkan buku pengiriman. Selanjutnya, eksportir menyerahkan bukti pengiriman tersebut beserta dokumen yang menjadi syarat LRC kepada bank koresponden. Yang kelima, bank koresponder memeriksa dokumen-dokumen tersebut yang diserahkan eksportir. Jika sudah sesuai dengan persyaratan LRC, dokumen-dokumen tersebut dikirimkan kepada bank penerbit untuk memproses pembayaran. Yang keenam, bank penerbit memeriksa kesesuaian dokumen yang diterima dengan persyaratan LRC. Jika sudah sesuai, bank penerbit akan melakukan pembayaran melalui bank koresponden. Selanjutnya, bank penerbit akan mengirimkan dokumen-dokumen tadi kepada importir untuk kepentingan pengeluaran barang dari pabean. Jadi yang kedua, saya akan menjelaskan tentang pembayaran di muka atau advance payment or cash payment. Jadi, pembayaran di muka merupakan cara pembayaran internasional di mana importing terlebih dahulu membayar harga barang sebelum barang diterima. Setelah pembayaran diterima, baik keseluruhan atau sebagian, penjual atau eksportir melakukan kewajibannya menyerahkan barang. Cara pembayaran ini sangat beresiko bagi pembeli atau importir, sebab bisa saja eksportir tidak memenuhi kewajiban untuk menyerahkan barang. Umumnya, pembayaran di muka terjadi antara pihak yang telah saling kenal atau percaya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang perhitungan atau pembayaran kemudian atau open account. Perhitungan atau pembayaran kemudian adalah kebalikan dari pembayaran di muka. Pada cara pembayaran kemudian, barang telah dikirim penjual atas nama pembelian. Pembayaran dengan cara ini sangat menguntungkan pembeli sebab barang diterima sebelum pembayaran dilakukan. Cara pembayaran ini juga banyak dilakukan antar induk perusahaan atau anak perusahaan. Yang keempat, commercial bills of exchange adalah surat yang ditulis oleh penjual eksportir berisi perintah kepada pembeli untuk membayar sejumlah uang pada tanggal jatuh tempo yang disepakati pada masa mendatang. Surat perintah ini sering disebut trade bills. Yang kelima, penagihan atau collection. Penagihan adalah suatu cara eksportir menugaskan penagihan harga barang yang diekspornya
pada salah satu bank. Penagihan dilakukan atas dasar dokumen-dokumen yang diserahkan eksportir. Ada bank yang ditugaskan menagih atau remitting bank. Remitting bank meneruskan dokumen tersebut ke collecting bank dengan menggunakan perintah penagihan atau collection instruction. Collecting bank meneruskan dokumen tersebut kepada pihak yang harus membayar atau importing atau drawee. Jika collection bank tidak dapat berhubungan langsung dengan importing, collection bank dapat meneruskan ke bank lain yang dapat berhubungan langsung dengan importing. Yang terakhir, konsinyasi. Konsinyasi adalah bentuk dari pembayaran kemudian, hanya berbeda dalam pelaksanaannya. Pada pembayaran kemudian, eksportir mengirimkan barang kepada importir sebelum terjadinya pembayaran. Pada konsinyasi, eksportir mengirimkan barang sebelum pembayaran dan pembayaran diterima setelah barang laku dijual oleh importir. Cara pembayaran konsinyasi mengandung banyak resiko. Cara lain bisa terjadi kebohongan oleh importir di mana harga yang dilaporkan adalah harga sebelum naik atau barang sudah terjual, tapi tidak dilaporkan kepada eksportir. Mengingat besar resiko yang dihadapi pemilik barang atau eksportir, kontrak cara pembayaran konsinyasi selalu dilengkapi klausal tegas tentang ganti rugi atau sanksi. Resiko yang tinggi tersebut menyebabkan cara pembayaran ini lebih sering digunakan oleh pihak yang telah saling mengenal dan mengetahui reputasi masing-masing. Jadi ada 6 alat pembayaran internasional. Sekian dari penjelasan saya, terima kasih.